Salam jumpa Bapak Ibu trader sekalian, Stock Technician di sini. Hari ini kita ada di tanggal 27 Maret 2023. Hari ini IHSG kita itu ditutup minus 0,79%. Kalau kita lihat di chart seperti ini ya, IHSG mengalami penurunan dibanding penutupan di hari Jumat. Teman-teman bisa lihat di sini saya punya trend line yang warna kuning ini saat ini bertindak sebagai resisten yang tampaknya masih diuji ya. Jadi kalau hari Jumat kemarin kita bisa katakan itu resisten trend line ini ditembus, tapi ternyata belum cukup ya, karena tampaknya masih sedang uji resist. Jadi trend line yang warna kuning ini sementara diuji sebagai resisten, dan kita lihat hari ini indeks kembali tertarik turun mendekati trend line yang kuning ini. Tapi saya rasa ini sih bukan suatu penurunan ya, tampaknya bukan penurunan yang terlalu dalam. Mungkin besok kita masih merah lagi, kelihatannya ini masih akan merah besok hari Selasa. Tapi hari Rabu atau Kamis kita udah bisa melihat penguatan di IHSG. Bahkan kalau kita cukup beruntung mungkin besok udah langsung hijau gitu. Kalau kita cukup beruntung ya, karena kalau kita lihat pergerakan naik IHSG kali ini memang terlalu cepat, sehingga kemungkinan memang masih ada beberapa section yang harus diisi. Jadi mungkin ada penurunan dulu, mungkin kembali ke sekitar 6.680-an ya, 6.680-an gitu ya, nggak terlalu jauh lah, sekitar sini ya. Jadi kalau ini kita gambar seperti ini, kira-kira kita punya penurunan itu masih bisa sampai di sekitar sini ya. Nah, sekitar 6.670 sampai 6.680 itu masih target penurunan yang kelihatan pada saat ini. Ya, seperti saya bilang tadi, kalau kita cukup beruntung mungkin besok sudah kita lihat hijau lagi. Ya, kita pandai-pandailah bersikap. Kalau memang masih terlalu ragu, ya nggak apa-apa kok kita menepi, nggak melakukan aktivitas trading. Itu adalah satu sikap juga, itu adalah satu pilihan sebagai trader bagaimana kita menyikapi kondisi pasar. Hari ini nggak akan banyak ya sahamnya, seperti biasa saya juga nggak banyak saham, bahkan mungkin karena pasarnya merah hari ini saya hanya akan membahas 2 saham aja yang saya lihat cukup bagus, cukup potensial untuk memberikan keuntungan. Saham pertama adalah ANJT. Penampilan chartnya seperti ini. Jadi kita lihat ANJT ini turun ya dari sini sejak bulan Maret 2022 itu turun, kemudian udah mantul, kayaknya ini bottom ya di sekitar 630-an, udah mulai naik, dan ini terjadi retracement. Kalau saya rasa sih ini merupakan pantulan yang cukup bagus. Namun untuk lebih konfirmasi lagi, lebih percaya diri lagi, saya menyarankan untuk menunggu saat breakout 695 ya. Jadi ini udah benar-benar di resisten, mungkin teman-teman bisa masuk di angka sekitar 700 gitu ya, dengan target pergerakan naiknya ini sampai di sekitar 740. Jadi nggak banyak juga, nggak terlalu jauh. Sedangkan supportnya sendiri ada di sekitar 665. Nah, teman-teman bisa menunggu. Kalau terjadi retracement sedikit mungkin bisa spekulatif buy, kemudian ikut dan tambah muatan pada saat harga menembus level 700. Saya kira untuk pergerakan naiknya itu bisa lebih bagus. Tidak tertutup juga kemungkinan akan terjadi sideways, tapi kalau melihat pantulan dari sini kayaknya ini support yang cukup bagus, dan ini udah mantul. Semoga aja bisa jalan meskipun perlahan, tapi ya cukuplah di saat-saat pasar yang sudah tidak bagus seperti ini. Kalau bisa dapat cuan ya alhamdulillah ya.
lumayan buat beli takjil atau mungkin beli kopi 80.000 ya di hotel-hotel. Saham berikutnya adalah WiFi. Nah, ini WiFi ini kalau teman-teman lihat, nah seperti ini juga ya, sama juga kelihatannya dia turun jauh, kemudian udah mulai mantul. Di sini ada peningkatan volume transaksi ya, sejak pantulannya itu kelihatan ada menarik karena ada peningkatan volume transaksi, sehingga saya cukup meyakini bahwa kemungkinan besar WiFi ini masih bisa melanjutkan naik, meskipun saya bukan seorang yang suka-suka cari saham-saham yang naik dengan cepat gitu ya, saham yang bisa langsung arah gitu, enggak. Saya bukan spesialisasi di situ. Saya lebih senang lihat yang bottoming atau yang sedang uptrend gitu, yang kemudian menjadi perhatian saya, karena saya lebih menitik beratkan pada return, memperoleh return yang bagus dalam situasi yang lebih aman. Iya gitulah, saya lebih menitik beratkan pada keamanan dan kenyamanan dalam trading. Cari cuan sih boleh, tapi kalau sampai tidur nggak nyenyak, ya nggak enak juga kan. Oke, sebagai konfirmasi, kita lihat di harga 148 atau mungkin 150 ya, lebih gampang diingat angkanya. Saat ini harga ada di 141, teman-teman boleh mulai beli ya, boleh mulai beli di sekitar 140 sampai 145 itu saya kira range yang cukup bagus untuk beli. Sedangkan untuk level amannya, supportnya itu ada di 135. Jadi ada 10 poin untuk teman-teman berjaga-jaga. Kalau turun 10 poin ya, itu kita bisa segera melarikan diri. Kalau dilihat pergerakan sahamnya kan juga enggak terlalu volatile ya, jadi naiknya juga ataupun turunnya nggak akan berupa hentakan-hentakan gitu ya, sehingga ini ya saya rasa cukup aman dengan melihat posisi harga yang ada di atas MA20. Kemudian saya lihat MACD-nya itu sebentar lagi akan golden cross, atau udah golden cross ya, udah golden cross, karena saya lihat MACD-nya ada di angka 0,88, sedangkan sinyal ada di 0,86. Kalau secara cepat sih belum kelihatan ya. Di sini histogramnya sebenarnya hijau tapi kecil ya, jadi nggak kelihatan ya, sama kayak orang lihat hilal gitu ya, halus, mesti orang yang pengalaman benar baru bisa kelihatan. Nah, kalau kita lebih gampang ya kita lihat di sini aja, di keterangannya ada angkanya di situ ya. MACD-nya yang warna biru itu ada di 0,88, kemudian sinyal yang warna orange ada di 0,86. Artinya MACD udah lebih besar dari sinyal, dan kita bisa katakan itu udah golden cross ya. Semoga aja dia langsung tancap gas besok supaya kita bisa cuan. Targetnya lumayan, ada di sekitar 170-an ya, jadi ada sekitar beberapa poin. Kalau kita dari 150 ke 170 itu ada 20 poin, itu artinya kayaknya lebih besar dari 10% ya. Semoga aja bisa cuan dari saham WiFi. Oke, seperti yang saya janjikan, tidak ada banyak saham hari ini. Sekali lagi saya ingatkan, kalau memang masih tidak cocok dengan kita punya setup, ya mending kita menepi, gak apa-apa. Itu menepi dulu untuk wait and see, menunggu saat yang tepat untuk entry. Itu adalah satu posisi dalam trading. Gak selamanya trader itu selalu berada di tengah pasar ya. Selalu jadikan pertimbangan untuk trading secara aman, dapat cuan secara aman. Salam cuan untuk kita semua.